Sehat. Kalau sehat, apa kita ucapkan? Alhamdulillah, hari ini kita diberikan Allah kesehatan sehingga kita bisa belajar untuk menuntut ilmu. Supaya apa? Pintar. Nah, karena hari ini kita sudah diberikan oleh Allah kesehatan, yuk kita berdoa sebelum kita belajar. Semoga apa yang kita pelajari diberikan kemudahan oleh Allah. Yuk kita berdoa. Ketua kelasnya pimpin doanya. Nah, semoga kita sudah berdoa, semoga diberikan Allah kemudahan. Nah, hari ini mau ngecek siapa yang tidak masuk kira-kira hari ini? Kela. Nah, kalian tidak masuk. Kenapa kalian tidak masuk? Siapa yang tahu? Sakit. Kayla sakit ya. Kita berdoakan ya sebagai teman kita Kayla segera sembuh supaya Kayla bisa bersekolah. Nah, ayo untuk kita semangat belajarnya. Jiwa nasionalisme kita, bersemangat kita. Nah, kita menyanyikan lagu dulu. Menyanyi lagu Garuda Pancasila. Tahu? Nah, ayo kita nyanyi 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Pancasila.
bakterinya itu bisa menyebabkan apa tuh? Penyakit. Nah, pintar. Nah, jadi kita harus menjaga kebersihan. Karena bersih itu kita akan menjadi sehat. Begitu juga dengan lingkungan kita. Yuk, siapa rumahnya selalu bersih? Nah, bagus, rumahnya bersih semua. Karena rumah kita bersih, berarti lingkungan kita juga sehat. Nah, lingkungan sehat itu lingkungan yang bagaimana? Ada sampah. Nah, banyak pohon. Nah, di situ dikatakan kalau lingkungan sehat itu banyak pohon. Nah, pada materi ini Ibu akan mengajarkan kalian dua mata bahasa Indonesia dan matematika. Pada mata bahasa Indonesia kita akan pelajari tentang hutan sebagai paru-parunya, dan pada mata matematika Ibu akan mengajarkan kalian tentang bangun datar. Kalian biasa belajar? Ya. Biasa belajar? Ibu akan melihat ujian mengajar kita. Nah, ujiannya nanti kita tampilkan gambar. Setelah mengamati gambar lingkungan sehat dan tidak sehat, Ibu harap kalian dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat dan tidak sehat. Nah, setelah nanti mengamati gambar lagi, kasih gambar, kita tanya jawab, diskusi tentang lingkungan sehat dan sehat. Kalian mampu menggunakan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Nah, setelah mengamati nanti dikasihkan gambar, kalian mampu membuat atau mulai menggunakan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat dan tidak sehat. Nah, setelah nanti memainkan gambar kamu datang, kalian diharapkan mampu untuk menentukan jumlah sisi dan jumlah titik sudut pada bangun datar. Nah, berarti nanti upaya lagi gambar, kalian mampu kita bertanya jawab, latihan. Ibu harapkan kalian dapat atau mampu mengklasifikasikan bangun datar berdasarkan ciri-ciri secara tertulis. Nah, udah siap untuk belajar? Siap. Nah, di sini kalian Ibu harapkan untuk mengamati gambar. Gambar yang ada di depan kalian ini kalian amati. Nah, untuk nomor satu, kita akan lihatkan. Nah, kalian perhatikan gambar ini, lingkungan ini. Nah, paham? Nah, untuk kelompok 2, perhatikan gambar apa yang kalian lihat. Nah, perhatikan. Nah, sekarang untuk kelompok 3. Nah, gambar apa yang kalian lihat ini? Ya. Nah, sudah dijelaskan. Bagikan masing-masing gambarnya. Dijelaskan lagi. Bagikan lagi masing-masing gambar. Kelompok satu. Bagikan kelompok satu. Bagikan gambarnya supaya kalian lihat lebih halus lagi. Lebih sedikit lagi. Ya, jadi sudah lihat gambarnya. Nah, kira-kira gambar apa yang kalian lihat nih? Gambar apa nih? Bersih, lingkungan bersih, lingkungan bersih, Lingkungan yang bersih, bersih atau sehat, sehat. Lingkungan yang tidak sehat. Nah, di gambar itu ada lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Nah, mau tanya, kenapa ini dikatakan lingkungan yang sehat?
Nah, di sini aku bagi kalian menjadi 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, di sini kita akan belajar secara kelompok. Jadi di sini Ibu harapkan kalian aktif. Aktif tidak boleh diam. Tapi harus berani bertanya. Dan kalian di sini belajarnya kita secara berdiskusi. Jadi tidak mengerjakan secara sendiri, berdiskusi. Dan kalian diharapkan mau bertanya jawab. Kalau ada yang tidak dimengerti, kalian boleh bertanya. Paham? Nah, di sini kalian diharuskan berdiskusi dan bertanya jawab. Tidak boleh? Ya, harus aktif. Jangan hanya mengatakan satu kawan ya. Semuanya harus menjawab. Semuanya harus aktif. Paham? Dengan cara apa kita belajar? Berdiskusi dan bertanya jawab. Nah, sekarang Ibu sudah tayangkan teks tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Nah, kalian dengarkan dulu ya. Lingkungan yang sehat. Karena di sini kita akan membahas tentang materi kita adalah hutan sebagai paru-paru dunia. Nah, kenapa hutan disebut dengan paru-paru dunia? Ada yang tahu? Pintar, karena pohon bisa memasukkan udara. Nah, lu bacakan lingkungan yang sehat. Kelestarian hutan wajib kita jaga. Hutan tidak boleh dibakar, ditebang, ataupun dirusak. Jika hutan rusak, berbahaya bagi kehidupan manusia. Lingkungan bisa banjir. Banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan membuat penyakit. Nah, itu lingkungan yang sehat. Ya, di sini hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan. Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara yang segar. Lingkungan juga akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pohon. Pohon yang banyak membuat lingkungan menjadi sejuk. Lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Dengan demikian dapat dikatakan
Ayo, apa yang mau ditanyakan? Nah, apa yang ditanyakan? Lingkungan yang asri bagaimana? Nah, teman kalian bertanya, lingkungan asli itu lingkungan bagaimana? Lingkungan yang asli itu lingkungan yang wilayahnya bersih, banyak ditumbuhi pohon-pohon, dan bebas dari pencemaran. Nah, itu lingkungan asli. Nah, ada lagi tuh kata-katanya, kata-kata apa lagi? Bu, Ya. saya mau bertanya, lingkungan yang indah bagaimana? Nah, lingkungan yang indah, lingkungan indah itu bagaimana? Ada yang mau menjawab? Lingkungan yang bersih, Bu. Lingkungan yang bersih. Nah, lingkungan yang bersih. Siapa lagi mau menjawab? Ada, Bu. Apa tuh? Ah, lingkungan yang sehat. Nah, lingkungan yang indah itu lingkungan yang enak dipandang, cantik. Nah, cantik dan Bersih. bersih. Nah, apa lagi tuh di kata-katanya tuh? Kata-katanya. Nanya apa? Isi? Ini mau tanya apa lagi banjir? Bu, apa yang banjir? Nah, kawan-kawan yang bertanya. Ada. Nah, teman kalian akan bertanya, apa itu banjir? Ayo, siapa yang mau menjawab? Apa itu banjir? Saya, Bu. Anak pohon ditebang. Apa lagi? Karena banyak sampah. Ah, ikan pohon jadi tidak bisa menyerap air. Karena banyak sampah, Bu. Karena banyak sampah. Nah, banjir adalah suatu daerah yang digenangi oleh air yang banyak atau volume air yang tinggi. Nah, kita semuanya sudah paham? Kalian tentang kosakata asri, indah, banjir, apa lagi tuh? Sehat. Kotor. Nah, ada yang mau bertanya tentang kotor? Ah, apa itu kotor? Apa? Banyak sampah. Banyak sampah, Banyak lalat. banyak lalat, Banyak kuman. Banyak asap. Banyak kuman, Bu. Banyak sampah. Banyak kuman, Bu. Nah, berarti kotor itu adalah lingkungan yang tidak bersih. Tidak bersih, pintar. Nah, ini memberikan RKPD-nya. Di sini kalian harus melihat RKPD ini, kalian kerjakan tidak dengan sendiri-sendiri, tapi kalian kerjakan dengan berdiskusi. Nah, di sini mengharapkan kalian aktif semuanya berdiskusi ya. Harus berdiskusi, tidak boleh mengerjakan sendiri-sendiri. Iya, Bu. Jadi mengharapkan kalian menjadi aktif. Sebutin saja lah. Nah, kalian kerjakan ini. Berkelompok dalam kerjaannya. Nah, kerjaannya berdiskusi. Kalian kerjakan. Kalian kerjakan secara berdiskusi.
banjir, kotor, dan sehat. Nah, ini kalian kerjakan dulu. Karena ibu nilai ya, siapa yang berdiskusi, siapa yang aktif. Nah ini kalian kerjakan dulu ya. Nah dari ini, nanti ini. Nanti kalian Nah di sini kalian mengerjakan lingkungan bersih dengan tidak bersih, situasi yang tidaknya dengan menggunakan kosakata. Di situ ada gambar yang gambar sampah, gambar kotor, asri, indah, banjir, dan sehat. Nah, doakan kalian ini kalian jalan kalian lihat. Sehat. Nah, kalian buat uraikan. Kalian uraikan dari gambar kotor, gambar asli, ya, kalian kerjakan secara berdiskusi. Nah, diskusikan. Ya, tulis. Oke? Ayo. Ya. Sekarang kalian diskusikan dengan apa? Apa berdiskusi aja? Nih kerjakan bersama-sama. Gambar apa? Deskripsikan, uraikan. Gambar lingkungan yang indah. Dan indah, sehat dan indah. Nah, kalau diskusikan.
Bu, selesai ya, Bu. Ya, bentar. Bu, ini sudah, Bu. Ini sudah. Sudah kan? Itu bahan Ya, diskusi antara main sih. Betul. Ya. Bersih. Ya, kalian Banyak sampah, banyak bakteri, banyak belalang. Manfaat dari lingkungan yang ada itu ya semua. Ya, selesai semua. Nah, sekarang untuk matematika bahasa Indonesia, kalian sudah paham? Dan KPD-nya sudah dikerjakan semua? Sudah. Nah,
Nah, karena kamu di gambar ini ada gambar persegi 3, persegi dan segi 5 atau pentagon. Nah, di sini kalian mengharapkan kalian bisa membedakan atau mengenai 3 ciri-ciri bangun datar. Nah, siapa yang mau bertanya? Nah, apa yang ditanyakan? Tentang segitiga. Nah, dia bertanya, bagaimana ciri-ciri segitiga? Nah, ciri-ciri segitiga yang mempunyai 3 sisi dan 3 sudut. Nah, ini gambar apa nih? Persegi. Nah, persegi mempunyai berapa? 4 sisi dan 4 sudut. Ini 5 sudut. Nah, segitiga mempunyai 3 sisi dan 3 sudut. Nah, sisi merupakan suatu bidang yang membatasi bangun ruang dan sekitarnya. Nah, untuk menentukan sisi, kita lihat ada berapa ruas garisnya? Ada berapa ruas garisnya? Ada 3. Nah, titik sudut merupakan suatu titik tempat pertemuan hingga buah rusuk atau lebih. Nah, yang dimana disebut dengan titik sudut? Ini yang disebut dengan titik sudut. Nah, jadi ada berapa titik sudutnya? 3. Nah, jadi ciri-ciri dari segitiga, apa ciri-cirinya? Ya, cirinya apa? Mempunyai sudut. sisi dan 3 sudut. nah, ciri-ciri persegi. 4 sisi dan 4 sudut. Nah, ciri-ciri segi 5. 4 sisi dan 5 sudut. Nah,
ada? Sini ada. Selesai. Nah, ini kalian tuliskan kembali nama bangun datang bisa ciri-cirinya. Kan ada 3 lagi kan? Nah, nomor apa tadi? Ini. Kalian tulis ciri beserta ciri-cirinya ya. Dari gambar 3 bangun datar. Dari gambar 3. Ya, tuliskan. Diskusikan. Nah, di sini tuliskan kembali nama bangun datar.
Lingkungan yang sehat itu lingkungan yang bersih dan bebas dari penyakit. Lingkungan yang tidak sehat itu lingkungan yang kotor. Manfaat dari lingkungan yang sehat yaitu udara bersih dan nyaman. Dampak dari lingkungan tidak sehat yaitu kotor dan banyak tiga sisi dan tiga sisi persegi. Keempat mempunyai empat sisi dan empat sudut. Mempunyai 5 sisi dan 5 titik sudut. Nah, terima kasih untuk teman-teman kalian yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, siapa yang mau bertanya yang belum dimengerti? Siapa yang mau bertanya? Nah, apa yang belum dimengerti? Nah, hasil bertanya lagi. Mengapa hutan tidak boleh ditebang? Siapa yang mau menjawab? Karena bisa mengakibatkan banjir. Lagi. Dan bisa mengakibatkan penyakit. Kuman. Nah, kenapa mau tidak boleh ditebang? Karena akan bor bisa menyerap air. Nah, pintar. Kita sudah selesai membahas tentang materi kita yaitu bahasa Indonesia tentang hutan sebagai bahan bakunya dan matematika sebagai bahan dasar. Nah, Ibu minta kalian untuk merangkum hasil diskusi kalian. Untuk kalian merangkum materi yang kita pelajari hari ini. Nah, kalian rangkum.
itu sudah coba udah yang Nah, kan sekarang mengajarkan smart evaluasi. Sudah selesai. Sekarang untuk selanjutnya Ibu harapkan kalian lebih bersemangat dalam belajar dengan benar mencermati